Amin. Amin. Silahkan duduk. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Tuhan Yesus kita, Dia selalu baik untuk saudara dan saya. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya juga menyapa semua saudara yang nonton dari rumah. Happy Sunday to all of you. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji bahwa bumi dan langit Dia akan goncang. Dan saya percaya semua saudara sudah tahu bahwa janjinya Tuhan Yesus kita itu selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu kita orang-orang Kristen, jangan suka tengking-tengking goncangan. Kok belakang lupa? Kita selalu gak suka kalau ada goncangan. Kita selalu tengking, tapi firman Tuhan mengatakan sebaliknya. Guncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. So kita sikapnya orang Kristen harus embrace. Kita harus nyambut semua goncangan yang Tuhan izinkan akan terjadi dan sedang terjadi di depan mata saudara dan saya. Karena you name it. Ya, langit dan bumi Tuhan bilang akan digoncang. You name it, semua lagi terjadi depan mata kita. Langit kita mulai dulu. Ya, Surabaya berapa minggu lalu ada hujan es saya dengar. Saya lihat juga beritanya. Ya, kota-kota yang gak pernah turun salju tiba-tiba turun salju. Cuaca ekstrim di mana-mana. Oke? Ini membuktikan bahwa Tuhan lagi mengguncang langit dan bumi. Depan mata saudara dan saya. Semua lagi digoncang. Gereja-gereja digoncang. Perusahaan-perusahaan digoncang. Keluarga-keluarga digoncang. Oke? Bahkan tanpa kita sadari, iman kita lagi digoncang. Tuhan izinkan iman kita digoncang. Saya kasih contoh. Saya agak-agak kaget berapa waktu lalu saya masuk di sebuah restoran di Jakarta. Saya biasa dari kecil kalau ke toilet umum di tempat umum di Jakarta di Indonesia, itu tulisannya udah klasik banget ya, pria, wanita gitu kan. Surabaya kayak gitu kan. Ya, atau enggak ada lambang rok, satu lagi dasi gitu loh. Yang unik lagi ada yang konde sama keris. Tapi tiba-tiba waktu saya masuk di toilet di restoran ini di Jakarta, tulisannya mengagetkan saya. Saya sampai gak jadi masuk, saya cek ulang. Benar gak tulisannya? Ternyata benar. Saudara tahu apa tulisannya? Berdiri dan duduk. Stand and sit. Gak ngerti? Maksudnya adalah, ya cowok-cowok yang wece-wece bisa masuk di yang duduk. Itu maksudnya. Toilet dengan tulisan seperti ini di Eropa udah banyak. Karena apa? Mereka support LGBTQ. Yang saya kaget kok di Jakarta, in my city, in my country, kok udah ada ginian? Tanpa kita sadari, iman kita lagi Tuhan izinkan untuk digoncang. Digoncang. So goncangan lagi terjadi di mana-mana. Tapi firman Tuhan mencatat buat saudara dan saya, ada satu yang tidak tergoncangkan, namanya kerajaan sorga.
Nah, pegangan sama ginian. Pegangan sama apanya, Pak? Pegangan sama prinsipnya. Pegangan sama firmannya. Oleh sebab itu kata penulis Ibrani, kita harus mengucap syukur dan beribadah dengan rasa hormat dan takut sama Tuhan. Karena the unshakable kingdom itu milik saudara dan saya. Nah, saya mau beritahu saudara, kalau terjadi goncangan, yang diincer sama goncangan itu selalu bagian bawah. Itu yang selalu menjadi incerannya goncangan. Bagian bawah itu apa? Fondasi, dasar, atau akar. Itu yang selalu diincar sama goncangan. So kalau ada goncangan, yang digoncang itu bagian bawah. Makanya di Jepang, negara yang selalu kehadiran gempa bumi, kontraktor-kontraktor di sana kalau bangun gedung sekarang fondasinya itu hidrolik. Jadi kalau gempa, dia cuman goyang. Ya, tidak menyebabkan gedungnya itu runtuh. Diperbaiki fondasinya, diperbaiki dasarnya. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara, kita orang Kristen, pertanyaannya, dasar kita nih apa sekarang? Karena dasar nggak kelihatan, orang nggak interest ke sana. Kita sekarang fokus dengan apa yang terlihat, gedungnya, atau kita fokus kehidupan kita dengan apa yang nggak kelihatan. Karena apa yang nggak kelihatan, itu selalu Tuhan ada di sana. Dan Tuhan kita bekerja di tempat yang silent, yang orang nggak ada yang lihat, ya, yang kelihatannya terkubur di bawah, tapi Tuhan bekerja itu di sana. Makanya Yesus bilang, orang yang kuat berdiri, rumah yang kuat berdiri, itu kalau dasarnya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lukas 6. Nah sekarang saya mau ajak saudara, kita lihat kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat yang ketiga. Kita harus mulai bertanya, dasar kehidupan kita, dasar hidup saya, ini apa? Alkitab catat begini, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? The righteous man, dasarnya dihancurkan, dia nggak bisa bikin apa-apa. The righteous man. Ini ayat membuktikan bahwa penting banget dasar jadi fokusnya kita. Penting banget. Karena even the righteous man, waktu dasarnya dihancurkan, dia nggak bisa bikin apa-apa. Pertanyaan saya buat GSJS Pakuan. Gereja, kalau mimbarnya diambil, saya mau tanya, tolong dijawab. Gerejanya tetap ada nggak? Coba jawab. Ada. Pembicaranya, lagi khotbah tiba-tiba rapture, diambil sama Tuhan. Gerejanya masih ada nggak? WL-nya tadi, ya, boy semuanya, lagi WL diambil sama Tuhan. Gerejanya tetap ada nggak? Gedung gereja dibakar sekalipun, gerejanya tetap ada. Ternyata kita orang Kristen tanpa kita sadari, selama ini kita fokus sama aksesoris. Karena semua tadi yang saya tanya, waktu mereka nggak ada, gereja tetap ada. Kita terlalu fokus sama aksesoris, makanya waktu ada pembicara jatuh dalam dosa, kita kecewa banget. Karena kita fokus cuma sama aksesoris. Kita fokus dengan apa yang ada di panggung. Ada WL bikin dosa, padahal kita semua bikin dosa. Tapi kita selalu berpikir yang di panggung Superman semua. No. Kita kecewa. Kita bangga ngopi sama pendeta. Saya mau beritahu saudara, masuk surga bukan karena kenal sama pendeta. Bukan. Oke? Masuk surga nggak ada yang borongan. Masuk surga tergantung dasar hidup kita tuh gimana. Bukan karena makan sama pendeta. Bukan karena duduk nongkrong sama pendeta. No, kita nih orang Kristen terlalu sibuk sama aksesoris. Kita sibuk. Kita sibuk ngurusin apa yang kelihatan. Kita lupa sama fondasi kehidupan kita.
Makanya ada goncangan, pandemik kemarin, aduh banyak ya, beberapa teman saya mau bunuh diri, pendeta loh, mau bunuh diri. Karena nggak kuat. Karena waktu, saya akan kasih 2 reason. Gimana caranya kita membangun kembali dasar kehidupan kita. Yang pertama, 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Saudara kalau scroll ke atas itu judulnya Hari Tuhan. Jadi Petrus menutup semua tulisannya dengan ayat ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Petrus catat, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini, kita perlu bertumbuh, kita perlu grow up. Jangan jadi orang Kristen yang cuma duduk di kebaktian, ya, terus main-main sama aksesoris. Nah, Alkitab pesan sebelum hari Tuhan, bertumbuhlah, grow in His grace. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kalau kita bangun dasar kehidupan kita seperti ini, top. Masalahnya kita enggak. Kita nggak pernah mau bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara sadar, saudara baik Tuhan sayang. Saudara jahat, Tuhan juga sayang. Kok aminnya berkurang? Yes, itu namanya kasih karunia. Kasih karunia itu nggak bisa dihitung pakai kalkulator manusia, nggak bisa. Orang Kristen bertahun-tahun lalu mencoba hitung kasih karunia. Makanya muncullah istilah hyper grace and cheap grace. Kasih karunia murahan sama kasih karunia berlebihan katanya. Well, we all failed. Kita semua gagal. Kita nggak ada yang bisa hitung kasih karunia pakai kalkulator kita, pakai our own math. Nggak bisa. Dari Alkitab kok udah dibilang, sebelah kanannya Yesus. Ini orang sampai disalib zaman dulu, sampai orang disalib. Dia bukan maling Indomaret, dia penjahat kakap. Ya. Dia bunuh orang, ngerampok dan lain sebagainya. Udah mau mati, cuman ngomong 1 kalimat mas sebelahnya. Mending ngomongnya apa gitu? Ngomongnya simple. Ingat saya dong. Habis dia ngomong gitu, dia ke neraka. Dia ke surga. Ngitungnya gimana? Tuh orang kan ya, semua list kejahatannya kan udah panjang. Ngitungnya tuh gimana? Pernah baca cerita janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Waktu ini janda memberikan semuanya, Yesus bilang itu persembahan paling besar. Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil dibilang paling gede? Coba donatur-donatur yang hari itu nyumbang ribuan euro, tersinggung sama Yesus? Tersinggung, enak aja tuh gondrong, gue udah ngasih jutaan dolar, dibilang janda itu paling gede. Ngitungnya gimana? Makanya saya udah katakan berkali-kali, one word to describe His grace. 1 kata untuk menjelaskan kasih karunia Tuhan. Bukan hyper, bukan cheap, tapi amazing. Makanya ada lagunya, Amazing Grace. Alkitab catat, kasihnya Tuhan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Ngitungnya gimana? Gak bisa dihitung. Nah, orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, hidupnya akan tahu diri. Karena kekristenan bukan serba boleh atau gak boleh. Orang yang bertumbuh in His grace, dia akan makin tahu diri.
makin gak pengen hakimin orang. Karena dia sadar semua kehidupan saya, semua achievement saya, nafas saya tiap pagi, itu karena His grace upon me. Kalau usaha saudara berhasil, pekerjaan saudara sukses, itu bukan karena kepintaran saudara. Itu karena Tuhan baik sama saudara. Ingat itu baik-baik. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ingat, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen pengen kenal Tuhan, saya mau masuk sekolah Alkitab. Gak apa-apa, silahkan masuk sekolah Alkitab. Tapi bukan gitu caranya kenal Tuhan. Orang yang sekolah hukum gimana? Gak bisa kenal Tuhan kah? Hah? Orang yang sekolah akuntan gimana? Yang sekolah fashion gimana? Bukan gitu cara mikirnya. Saya mau kenal Tuhan, Pak, S di belakang nama saya mesti banyak. S1, S2, S3. Ya, saya ketemu banyak STH, bukan sarjana teologi ya, malah jadi sarjana tinggi hati. Itu yang saya ketemu. Dan let me tell you, kebanyakan S bisa dingin. Susah lihat kelemahan orang lain, susah lihat orang lain jatuh dalam dosa, susah lihat kejatuhan orang lain. Kita susah untuk fleksibel. Makanya kata mengenal di Alkitab saudara dan saya sebenarnya diambil dari bahasa asli. Namanya adalah ginosko. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Bukan kenal dia secara intelek, bukan. Intim gak kita? Ada hubungan gak kita sama Tuhan? Kekristenan itu serba hubungan, bukan aturan-aturan. Hubungan. Dan saya percaya setiap ada keintiman selalu ada buahnya. Kita intim sama Tuhan, buah-buah roh akan keluar dari kehidupan kita. Intim. Intim sama Tuhan Yesus dilakukan abis terima doa berkat. Bukan waktu kebaktian doang. Ya, karena kalau lagi kebaktian semua muka kayak malaikat. Habis terima doa berkat, keintiman. Ya, ngantre di restoran, ngantre mau keluar dari mall, marah-marah gak kita? Apa kita punya buah-buah roh keluar dari kehidupan kita? Nah saudara, tolong ingat baik-baik. Kalau kita nggak bertumbuh dalam kasih, kita akan bertumbuh dalam lawannya kasih. Apa lawannya kasih? Nafsu, lust. Kita akan bertumbuh ke arah sana. Rasul Paulus waktu dia lagi dapat pewahyuan soal kasih, dia dapat pewahyuan di kota Korintus, ya. Itu kota Korintus Yunani lagi dikuasai sama Dewi Afrodit. Tahu Afrodit? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? Kita perlu sering ngopi kayaknya. I'm kidding. Dewi Afrodit, saudara bisa cek di Google. Dia adalah dewi seks. Ini perempuan nafsuan sampai suaminya banyak, lakinya juga banyak. Anak-anaknya banyak. Saudara kalau Google nama anak-anaknya tuh banyak nama anak-anaknya. Ya, ada yang namanya teror, ya. Nah, saya nggak akan sempat bahas semuanya, saya cuman sempat bahas 2 aja. Anaknya Afrodit buat saudara. Anak Afrodit yang pertama namanya Eros. Kalau 14 Februari kita suka lihat ada Cupid, bayi pakai panah. Nah, itu pengembangan dari Eros. Eros bahasa Indonesianya adalah nafsu. Anaknya Afrodit yang kedua namanya Phobos. Phobos akar kata dari fobia. Bahasa Indonesianya takut. Ya, aneh juga nih keluarga ya. Nama anaknya nafsu, takut, teror. Bayangin kalau mau makan. Nafsu, makan. Teror, mandi dulu. What a strange names. Nyadar gak saudara? Rohnya Afrodit sampai hari ini masih berkeliaran
menyerang orang Kristen. Sadar? Kita nggak bertumbuh dalam kasih karunia, kita akan bertumbuh di sini, bertumbuh di nafsu. Yang kita kasih makan nafsu. Lihat teman sepedanya baru, nafsu. Lihat teman proyeknya baru, nafsu. Mau balas dendam, nafsu. Kita nafsuan orangnya. Be careful. Karena nafsu itu lawannya kasih. Yang masih single, kasih itu sabar. Kalau ketemu calon suami atau istri yang pengen cepat-cepat buka baju sebelum menikah, itu lawannya kasih. Dia nafsuan berarti. Tinggalin pacar kayak gitu. Nafsuan. Karena kasih sabar. Sabar dulu dong sampai nanti. Orang nafsuan sekarang di mana-mana. Gak punya uang, beli barang, nafsu beli barang. Gak punya uang padahal. Tanpa kita sadari, kita lagi dikuasai sama nafsu. Eros. Be careful. Kita ketakutan di mana-mana. Boleh takut tapi jangan berlebihan. Karena Alkitab paling sering ayatnya mengatakan jangan kamu takut. Jangan kamu khawatir. Jangan takut. Kita ketakutan. Ingat, takut mesti dihadapi. Tapi bahaya mesti dihindari. Ingat ya, takut dihadapin. Ya, makanya prokes ketat, takut dihadapin. Bahaya, kalau tahu bahaya, dihindari. Ada ular kobra, wah ada Roh Kudus di dalam. Lucu banget kamu sini. Itu namanya blow on. Narkoba, ada roh Tuhan di dalam. Nyuntik aja, itu blow on namanya. Bahaya dihindarin, tapi jangan takut. Kemarin terbang dari Bali, cuaca jelek banget. Pesawat goyang dong. Ya. Itu orang kelihatan loh. Pada ketakutan. Semua bahasa keluar. Ya, sebelah saya kalung salib lagi. Ya, langsung bilang Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Saya bilang, wah ini kalau ada apa-apa ada temen nih, ada temen. Orang ketakutan. Orang nafsu dan takut hari ini. Apalagi nafsu pengen cepat kaya. Be careful. Yang robot-robot itu pernah dengar? Boneka, robot, segala macam itu. Itu karena orang nafsu pengen cepat kaya. Cuan ditunjukin di sosial media. Cuan. Coba baca dong Alkitab baik-baik. Cuan digunakan untuk muter usaha kembali. Bukan untuk dipamer-pamerin. Halo? Kan mau promosi Pak pada teman. Enggak, bukan gitu caranya. Baca Amsal 28 ayat 20. Orang yang pengen cepat kaya, ya kena banyak hukuman. Bener Alkitab. Mau bisnis, ikutin Bible. Bisnis prinsipalnya bagus. Tapi kita nafsu, pengen cepat kaya. Ya, pengen cepat. Akhirnya kita terlibat ini, itu, dan lain sebagainya. Habis itu kita ketakutan. Makanya Rasul Paulus habis dia dapat pewahyuan soal kasih. Yuk kita lihat. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Oke? Grow up. Jadilah dewasa. Dewasa bukan bicara umur. Dewasa bicara soal keputusan. Saya mau dewasa apa enggak? Karena ada orang sudah berumur,
tapi masih childish. Ada kan? Yang nggak ada cuma di GSJS Pakuan. Di Jakarta banyak banget. Berumur tapi childish. Hidupnya nafsuan dan selalu ketakutan. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan kurang pas di Alkitab bahasa Indonesia. Karena bahasa Yunaninya adalah katargeo. Katargeo bahasa Inggrisnya adalah destroy. Ketika aku grow up, aku destroy, menghancurkan semua childish. Semua sifat kanak-kanak. Di-destroy, gak bisa balik. Kalau meninggalkan bisa balik. Jangan childish. Pilihlah untuk dewasa dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang pertama. Yang kedua, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi 2 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30, Alkitab catat begini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ini story interesting banget. Ini cerita keren banget. Dan nama Epafroditus cuma muncul satu kali di Alkitab saudara dan saya. Satu kali di kitab ini. Tapi sekalinya muncul, nama orang ini agak-agak susah loh. Saya suka mikir, ini orang dipanggilnya apa ya? Ya, sepertinya panggilannya dia. Ya, ini orang namanya susah banget, Epafroditus. Oke? Dan sekalinya muncul nama ini di Alkitab, Rasul Paulus bilang, he is my brother. Brother dari mana, Paul? Kalau Rasul Paulus bilang begitu sama Silas sama Barnabas, masuk akal. Karena Silas, Barnabas sering banget munculnya. Nama mereka muncul. Tapi Epafroditus ini siapa? Rasul Paulus bisa bilang, he is my brother, dia my partner, dan dia rekan seperjuangan aku. Wih. What is so special about Epafroditus? Ternyata gini ceritanya. Waktu Rasul Paulus ditangkap dan masuk penjara di Roma, jemaat di Yunani dengar, papa rohani kita masuk penjara. Mereka ngumpul, mereka kumpulin bantuan. Kita kirim bantuan aja. Dan waktu udah terkumpul bantuan, mereka bingung. Yang bawa nih bantuan ke Roma siapa ya? Karena saudara mesti tahu, zaman dulu nggak ada JNE Express, nggak ada Lion Parcel. Zaman dulu alat transportasi cuman kalau nggak jalan kaki, naik onta atau naik kapal laut. Dan for your info, rute Filipi Roma adalah rute yang berbahaya. It was a dangerous route. Bahaya banget ini rute. Banyak perompak, banyak maling, banyak bajak laut. Filipi ke Roma. Mereka bingung, siapa yang nganterin? Siapa yang nganterin? Tiba-tiba ada orang namanya Epafroditus. Dia bilang, saya yang nganterin. Dia bawa. Ketemu Rasul Paulus. Rasul Paulus cerita, ya, waktu dia tulis surat ke jemaat Filipi, ini orang nyaris mati. Sampai sakit. Oke.
Nah ternyata pelayanan seperti ini kita harus ambil pelajarannya. Epafroditus melayani Tuhan. Dia nggak perlu dilihat orang lain. So kalau saudara mau dasar kehidupan kita kuat, bangun kehidupan yang kalau melayani Tuhan, nggak perlu ditonton. Kalau ada penonton itu bonus. Kalau ada viewers itu bonus dari surga. Jadi ngetop itu bonus dari surga. Jangan kejar bonusnya. Kejar integritasnya. Epafroditus zaman dulu nggak ada IG live, nggak ada. Nggak ada sosial media. Dia melayani Tuhan bukan naik panggung. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan penyanyi. Melayaninya apa? Bawain bantuan doang, lewat rute yang berbahaya. Wih. Makanya waktu Epafroditus mau diutus balik ke Filipi, Rasul Paulus pesan jemaat Filipi, kalau dia datang, sambut dia. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Keren. Saudara pernah kenal? Saudara kalau ganti jam kebaktian, ada petugas di ruangan ini, GSJS, yang disinfektan. Ada yang pernah kenal namanya siapa? Coba sekali-sekali datengin. At least tanya namanya. Bilang Tuhan berkati. Saudara punya berkat lebih, kasih. Hormati orang-orang yang gak kelihatan sama siapapun. Melayani Tuhan, melayani. Saat lagi gak ada penonton. Satpam di mall, saudara kebaktian, dia jagain mobil saudara. Saudara pernah respect sama orang-orang kayak gitu? Atau saudara cuma bisanya marah-marah sama orang kayak gitu? Pembantu di rumah. Hormati orang-orang kayak mereka. Saya senang banget kalau lebaran mau datang. Pembantu pada mudik. Disitulah kita respect dengan siapa yang namanya pembantu di rumah. Kalau dia ada, dihargain dong. Jangan dijadiin budak. Saya orang-orang yang kerja sama saya di Jakarta, jam 12 siang istirahat. Mau makan, mau tidur siang, silahkan Mbak. Silahkan, istirahat. Jam 6 sore, selesai. Malam-malam mau nyiapin makanan, jam 11 malam, Mbak, ya ampun. Itu slavery namanya. Pernahkah kita respect sama orang-orang yang kelihatan yang membantu kita, yang melayani kita? Security gereja punya lebih bagi. Hormati orang-orang yang gak kelihatan sama siapapun. Yang gak dikenal sama siapapun. Saya pernah datang gereja di Balikpapan kalau gak salah, saya lupa. Balikpapan atau Palangkaraya. Saya dibilangin ada seorang bapak, kalau kebaktian selesai, dia udah 20 tahun. Kerjaannya dia, pelayanannya dia adalah beresin ruangan kebaktian dan atur kursi, ditumpuk semuanya. Dan cara dia ngatur kursi itu unik. Saya dipesenin sama gembala, diceritain sama Pak Gembalanya. Uniknya gimana? Pak Jesse lihat aja sendiri, bener. Selesai kebaktian saya tunggu, udah gak ada orang, ini bapak masuk, dia ngepel, ya, dia nyapu dulu, dia angkat kursi. Saudara tahu cara angkat kursinya, ya, kursinya dilempar-lempar. Mendaratnya pas semua, ketumpuk. Ketumpuk 5 diputer sama dia, ke tembok. Wih, saya kayak lagi nonton kungfu panda, tau gak? Keren banget sih om ini. Habis itu dia ngepel, wih gayanya kungfu banget. Selesai dia melakukan tugasnya, saya peluk dia. Tuhan berkati ya om. Om pelayanannya luar biasa. Terima kasih, dia keluar air mata. Saya tanya sama Pak Gembala, jemaat kenal? Gak banyak kenal sama om itu. Rasul Paulus pesan, orang-orang seperti itu pantasnya kita hormati dan sambut mereka.
Ayat 30. Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Saya nggak doain saudara nyaris mati, enggak. Tapi kalau lihat pelayanan hari ini, banyak pelayan Tuhan. Ya, karena pekerjaan Kristus, adik kakak rebutan aset. Karena pelayanan, ya, gereja berantem di dalamnya. Itu yang terjadi hari ini. Kita melupakan integritas. Karena kita selalu pengen tampil. Jadi punya sosial media nggak boleh Pak? Boleh. Tapi pakailah sosial media untuk inspire others. Not to impress others. Jangan untuk nyombongin diri. Saya pakai ini, saya duduk di situ, saya makan di sini, ke situ, ke sini, dan lain sebagainya. No, don't do that. Integritas. 2 tahun semua panggung di shut down sama surga. Kelihatan. Tipe orang yang tetap mau melayani kelihatan kok. Kita diizinkan manggung lagi. Ada panggung lagi. Kita bisa kebaktian lagi. Itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Di bawah. Dasar, fondasi, akar. Tolong jadi fokus kita semua. Ayat terakhir, Mazmur 92. Benar terakhir. Tapi pembahasannya masih panjang. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Mungkin ada yang ayat 13 munculnya. Ya, saya akan bahas kalimat pertamanya aja. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya akan bahas kalimat pertamanya aja. Orang benar, the righteous man. Ya, ingat ya saudara, orang benar, kalau dibilang Alkitab orang benar, ini berarti orang ini dibenarkan oleh Tuhan. Ya, orang ini mendapatkan posisi yang tepat di hadapan surga. Karena kata righteous punya pengertian seperti itu. Ya, kita berdiri di posisi, the right position in front of God. Oke, the righteous man. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara pernah dengar korma? Korma adalah pohon dan buah yang bertumbuh di padang pasir. Dan ini jadi favoritnya para musafir. Musafir kalau lagi jalan, lihat ada pohon korma, mereka senang banget. Langsung korma party. Karena gulanya buah korma itu gulanya sehat. Apalagi orang lagi berjalan jauh, panas, ya, dehidrasi dan lain sebagainya, mereka harus loading gula. Nah, ini juga disarankan buat para goeser. Ya, sepeda yang suka sepeda. Kita kalau udah di atas 50, 60 kilo, kita harus loading gula. Oke, saya biasanya berhenti di Indomaret. Ya, minum Fanta merah 1 botol. Oke. Jadi yang nggak sepeda tidak boleh minum Fanta. Cuman yang sepeda doang boleh, itu pun di atas 50 kilo ya. Kita mesti loading sugar badan kita. Oke. Dan my favorite adalah Fanta merah. Nah, korma ini selalu jadi bahan pencariannya para musafir. Nah, cara korma ditanam itu unik. Padang pasir kalau ada badai dan lain sebagainya, landscape-nya tuh berubah. Jadi saudara lihat, ya bangun pagi misalnya lihat ada gunung pasir, malam ada badai, besok bangun itu gunung pasirnya udah gak ada. Bisa beda tiap hari landscape-nya. Nah makanya semua petani korma ya di padang gurun, mereka kalau nanam mereka butuh gali lubang 5 meter ke dalam. Itu sedalam kolam berenangnya Pelompat Indah. Ya, 5 meter dalam. Apa yang dibuat? Akarnya ditaruh paling bawah, lalu ditekan sama batu, tanah sampai 5 meter. Batu, tanah. Ditekan akarnya. Lalu ada tandanya di luar. Jadi kalau ada badai, landscape-nya berubah, petaninya tetap tahu, oh kormanya di situ ditanamnya. Dia numbuh tidak ke atas karena terhimpit sama batu. Dia numbuh ke samping. Dan dia jadi akar yang kuat banget karena atasnya batu. Dia kuat.
kuat banget. Dia ditekan, makannya kuat. Dia numbuhnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan muncullah pohon korma mungkin kira-kira berapa meter dari tempat dia ditanam. Oke? Dan muncul lagi dari akar yang lain oasis. Tahu oasis? Fix loh, saudara nggak tahu apa-apa. Oasis itu kayak kolam, little kolam gitu loh ya. Jadi musafir ini kalau udah ketemu pohon korma, mereka senang banget. Pasti nggak jauh dari pohon korma ada sumber air. Kita bisa cuci muka, bisa minum dan lain sebagainya. Korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saudara, mungkin saudara lagi ada di posisi yang orang mengatakan gini sama saudara, lo mati aja lo, usaha lo mati, karir lo selesai, rumah tangga lo mati udah. Mungkin dunia lagi ngomong gitu sama saudara. Lo mati. Dan saudara mesti tahu, dikubur dan ditanam tempatnya sama. Ya, di bawah tanah. Mungkin dunia mengatakan, wah, it's time for you to go to your grave. Mati, usaha lo mati, semua bisnis lo mati. Tapi Tuhan ngelihat saudara beda. Waktu kita memberikan diri kita, Tuhan, saya mau dibentuk. Saya mau melakukan, gak cuman mendengar. Saya mau bertumbuh dalam kasih karunia. Saya gak mau nafsuan lagi. Waktu kita ngambil keputusan seperti itu. Tuhan ngelihat saudara beda. Saudara bukan dikubur, tapi ditanam. Ditanam. Mungkin saudara ngalamin himpitan, tekanan, banyak tekanan. Tapi don't worry. Kalau saudara gak bisa numbuh ke atas, Tuhan selalu punya jalan lain. Numbuh ke kanan dan ke kiri. Ya, dan akhirnya keluar pohonnya, dan saudara akan berbuah juga. Dan buahnya akan berguna untuk orang lain. Itu Tuhan. So, coba ambil perspektifnya Tuhan. Jangan ditelan apa kata partnermu, ya, apa kata suami, kata istri, ya, kata teman-teman, jangan ditelan. Mungkin mereka lihatnya saudara mati, tapi enggak. Tuhan enggak pernah lihat seperti itu. Ya, semakin ada tekanan, semakin saudara dan saya akan bertumbuh. Grow, jadi dewasa. Jadi mengerti, jadi makin bijaksana. Dan ujung-ujungnya hidup kita selalu kita dipanggil sama Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi jawaban doa buat orang lain. Amin saudara-saudara. Fondasi dikuatin. Saya percaya hidup saudara akan menjadi luar biasa. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.